kata para ulama, ketika 10 tanda kiamat itu nampak di hadapan kita, berarti posisi iman dalam diri seseorang akan mengalami 2 hal. Yang pertama, tak lagi bermanfaat iman mereka. Yang kedua, mereka akan kembali kepada kaum kufar seperti orang kufar. Sekalipun mereka mengaku beriman, tapi imannya tak bermanfaat. Mereka menjadi manusia-manusia yang munafik dan mereka berkumpul bersama kaum-kaum kufar. Artinya, suasana dan terasa kedekatan kita dengan hari kiamat, seharusnya sikap seorang beriman adalah mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan justru semakin jauh daripada Allah. Artinya filterisasi yang akan terus terjadi ketika orang-orang beriman mampu berpegang teguh dengan iman mereka, inilah yang akan terasingkan secara otomatis. Dan orang-orang yang tidak beriman dan munafik dan orang-orang kafir akan berkumpul bersama dengan mereka. Kelak di akhir zaman, yang baik akan berkumpul dengan yang baik, yang munafik akan berkumpul dengan kaum-kaum mereka. InsyaAllah kita semua yang hadir husnul khatimah, Allah cintai, Allah ridai, dan kita semua termasuk orang-orang yang pilihan insyaAllah. Orang tua kita yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan orang tua kita yang masih hidup istiqamah, husnul khatimah, rezeki yang melimpah, dan anak-anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin, fadzakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu'i syamsi min maghribiha wa nuzul Isa ibn Maryam wa Ya'jud wa Ma'jud wa thalathatu khusufin khasfun bil masyriq, khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil arab, wa akhiru dhalika narun takhruju minal yaman wa tatrudud nas ila mahsyarihim. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai kalian akan melihat 10 tanda sebelumnya. Yang pertama, ad-dukhan, munculnya asap. Ad-dukhan ini oleh para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna dukhan. Yang pertama diartikan asap-asap yang bisa menyakiti mata. Kata mereka itu adalah asap-asap yang hari ini kita lihat sebagai bentuk perperangan dan pertempuran dari bom atom, rudal, dan semacamnya yang menimbulkan asap-asap yang bisa menyebabkan sakit mata. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan itu, kata para ulama. Asap ini nanti kabut, hitam, sehingga membuat setiap orang yang membuka matanya untuk melihat mereka sakit, kata para ulama. Tapi kemudian pada ulama yang lain mengatakan ada maksud daripada dukhan adalah kelaparan. Di antara 3 pemahaman ini, kata para ulama, condong para ulama untuk melihat pada nomor yang kedua, yaitu munculnya kabut yang begitu besar, yang kelak kabut tersebut akan mematikan dan membuat mata ini sakit sehingga listrik tak mampu hidup. Pada masa itu listrik mati. Manusia berada dalam kegalauan yang cukup besar karena tak ada satupun yang bisa diakses. Listrik mati, tak ada internet, HP tak bermanfaat, laptop tak bisa dipakai, televisi tak hidup, sinyal hilang. Apa yang dilakukan oleh manusia ketika itu? Berada dalam stres, berada dalam kegalauan yang besar, seolah-olah hidup ketergantungan pada yang mereka inginkan.
yang tergantung pada internet, ya dia berharap secepat mungkin itu hidup. Tapi pada kondisi itu tak bermanfaat. Ketika manusia matanya dalam keadaan sakit, apa yang bisa dilihat? Tak bisa, kata para ulama. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan Dajjal. Dajjal ini oleh para ulama secara garis besar terbagi dua. Satu, orang-orang atau manusia yang bersifat seperti Dajjal. Yang kedua, Masihid Dajjal. Kalaulah maksud yang pertama Dajjal itu dimaksudkan pada poin yang pertama, kata para ulama, adalah para pengikut-pengikut Dajjal, mereka manusia yang menyerupai karakter-karakter Dajjal sudah banyak ditemukan. Karena satu di antara karakter Dajjal adalah pendusta, manipulatif, tipu daya. Salah satu di antaranya pengaruh Dajjal terbesar hari ini yang menyerupai karakter Dajjal hari ini adalah AI, Artificial Intelligence. Itu bagian daripada Dajjal, kata para ulama. Tapi itu sangat membantu dalam dunia manipulatif. Manusia ditipu oleh kecerdasan buatan, yang seolah-olah kecerdasan buatan ini bisa mengarahkan manusia kepada dekat kepada Allah Ta'ala. Media pada masanya mampu memanipulasi yang besar. Ketika perperangan yang terjadi, media mampu memanipulasi. Seolah-olah ketika media ini bisa menganggap ketika perang Prancis dan Inggris, seharusnya yang menang adalah Prancis. Tapi karena Inggris bersekutu dengan Amerika, Amerika punya kekuatan media. Akhirnya Eropa mempermainkan politik media yang berakibat pada runtuhnya kepercayaan dunia terhadap Prancis, yang ketika itu Prancis menjual emasnya hanya karena kegagalan dalam perang media. Permainan media bisa merubah. Hari ini ada orang yang baik citranya, baik kelakuannya, tapi bisa buruk di hadapan media. Ada manusia dengan karakter yang buruk tingkahnya, buruk akhlaknya, tapi karena media, pencitraan itu penting. Jadi kata para dalam satu buku, bagaimana cara anak muda hari ini melawan Dajjal, dalam buku judulnya tersebut itu. Ada poinnya di situ. Salah satu musuh terberat manusia, anak muda generasi sekarang dalam proses Dajjal itu adalah media. Dulu banyak itu media-media itu manipulatif itu. Apalagi di Indonesia ini. Kalau mau lihat media itu banyak dustanya, tengoklah pada pemilihan. Nah, itu banyak itu surveyor yang nggak benar itu. Yang surveyor kepentingan itu. Yang bisa memenangkan sepihak. Oh, alhamdulillah, hasil survei menunjukkan bahwa nilai kami tinggi, betul, tapi ternyata manipulatif. Dan itu ternyata permainan media. Dan itu yang terjadi sekarang. Meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap seseorang yang berakhlak baik cukup dengan media. Atau mengangkat karakter manusia yang buruk di hadapan manusia bisa menjadi baik cukup dengan media. Hari ini kecuali para pelaku pemegang media tersebut beriman dan takut kepada Allah. Sehingga kalau orang-orang yang bermain media ini takut dengan Allah, maka tak berani dia nipu, tak berani dia memanipulasi. Itu yang kedua. Maka kata Nabi, Dajjal itu terbagi dua. Satu, manusia yang bersifat Dajjal. Yang kedua, Masihid Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati syahri Masihid Dajjal. Berdoa kita kepada Allah yang selalu kita rutinitaskan dalam salat. Doa ini dibaca oleh Nabi dan disunnahkan untuk dibaca oleh Nabi ketika sujud terakhir, tahiyat terakhir. Sebelum salam, doa ini disunnahkan untuk dibaca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati Masihid Dajjal. Ini disunnahkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Masihid Dajjal, kemudian ada Dajjal itu sendiri yang bersifat manusia. Ada manusia yang menyerupai Dajjal karakternya karena kedustaannya,
Karena memang kata Nabi kelak di akhir zaman manusia-manusia pendusta yang bersifat seperti Dajjal itu banyak sekali. Kita coba nanti bahas satu persatu di waktu yang lain. Kemudian ada yang disebut dengan binatang melata, dabbah. Ulama berbeda pendapat dalam pandangan para ilmiah ketika mencoba mentelaah maksud dabbah, binatang melata. Mereka katakan itu adalah drone-drone yang terbang-terbang hari ini, yang bersifat elektronik, yang bisa memantau dan bisa berbicara. Ada drone yang bisa melihat klasifikasi pribadi seseorang. Bahkan detail CV, kurikulum fiturnya dia hafal. Lahir di mana, anak siapa, kapan ini dan lain sebagainya, apa kesukaannya, bisa. Ada drone, kata mereka, dan bisa berbicara. Dan ini bagian, hanya pandangan para ilmuwan sebagian. Tapi kata para ulama yang dimaksud adalah kelak akan muncul binatang keluar dari perut bumi, fil ardi. Sehingga para ulama berbeda pendapat pada kalimat fil ardi. Ketika ulama mengatakan ketika makna fil ardi itu di perut bumi, maka bisa jadi bersifat binatang yang nanti akan lahir keluar dari perut-perut bumi. Tapi yang kedua kata para ulama, bisa jadi manusia-manusia yang di bumi atau binatang-binatang itu yang menyerupai atau manusia yang berkarakter seperti binatang yang berbicara. Jika karakter manusia seperti binatang dan yang berbicara, mungkin itu manusia. Manusia-manusia yang penuh kezaliman. Tapi yang dimaksud di sini adalah kata para ulama adalah binatang yang keluar dari perut bumi ketika melihat kezaliman dan penyelewengan serta penyimpangan daripada jalan yang benar. Mereka berkata, hei manusia, hai orang-orang beriman, kenapa kalian berpaling daripada Allah? Kembalilah kepada jalan yang benar, kembalilah kepada jalan yang baik. Kata Nabi Asarah, ada 10. Itu binatang melata. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Ini kalau sudah terjadi maka kiamat. Turutnya Nabi Isa alaihissalam. Ya'jud wa ma'jud. 3 gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat, dan jaziratul Arab. Kalau kita lihat fenomena gerhana itu fenomena langka. Tapi sekarang beberapa akhir ini ada dalam beberapa waktu bisa terjadi 2 kali gerhana. Tapi itu belum masuk dalam jazirah-jazirah yang lain yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ada kemungkinan. Kemudian kata baginda Nabi terakhir, narun takhruju minal Yaman. Kelak akan muncul api yang keluar dari kota Yaman. Lebih tepatnya dari jurang Adnan yang berada di Yaman. Kata para ulama, dari hadis di atas para ulama mencoba mentafsirkan maksud daripada api yang keluar daripada Yaman tersebut. Wa akhiru dzalika takhruju narun minal Yaman min qa'ri Adan tasuqun nas ila mahsyar, ila al-mahsyar. Dan tanda yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman dari ujung atau jurang daripada Adan yang menggiring manusia ke tempat untuk berkumpul. Sehingga kata para ulama, ini hampir ada sebagian ilmuwan mencoba meneliti tempat Yaman dan kota tersebut. Mereka memperkirakan tak lama lagi ini api akan keluar. Ini perkiraan para ilmuwan yang mencoba meneliti yang dimaksud dengan api yang keluar dari jurang Adnan itu. Dicari Pak. Inilah indahnya hari ini. Kecerdasan manusia hari ini. Tingkat pengetahuan dan rasa ingin tahu orang-orang yang tidak beriman dalam mendalami Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengantarkan mereka kepada ingin tahu yang dalam. Sehingga dari situ banyak para ilmuwan-ilmuwan itu masuk ke dalam Islam. Kita ambil contoh, ada seorang ilmuwan yang meneliti astronot. Dia masuk Islam ketika dia membaca surat-surat dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang astronomi. Ketika dia berbicara, ayat-ayat tersebut berbicara tentang langit, bumi. Kemudian mereka masuk Islam karena mereka melakukan penelitian yang mendalam. Sementara kita umat muslim ini hanya sebatas pengetahuan terkait daripada apa yang disampaikan oleh Nabi dan Al-Quran tanpa mau mendalami. Sehingga mereka mencoba meneliti. Nah, seorang peneliti dari Eropa mencoba meneliti apa maksudnya api yang keluar dari kar.
Adnan, dari jurang Adnan tersebut. Apa yang dimaksud? Kata para ulama, memang betul-betul berbentuk ketika di salah satu tempat yang ada di Yaman itu, ketika Ka'ar tersebut terbuka, jurang tersebut terbuka, maka yang akan keluar daripada jurang tersebut adalah api. Sehingga kata mereka, dari pengamatan hasil penelitian mereka, tak lama lagi apinya akan keluar. Artinya kalau tak lama lagi apinya akan keluar, maka akan datang yang sebelum-sebelum itu. Artinya kejadian-kejadian sebelum datangnya Ka'ar, nar atau api dalam Yaman, di Yaman itu bisa jadi kejadian-kejadian sebelumnya, binatang melata, dajjal, dukhan akan lebih dulu datang ketimbang api itu sendiri. Artinya waktu yang kita butuhkan tidak lama lagi. Waktu yang sudah ditentukan akan pasti terjadi. Artinya kiamat semakin dekat mengintai orang-orang beriman. Artinya apa? Persoalan ini disampaikan oleh Nabi bukan untuk menakuti, bukan. Tapi untuk mengukur tingkat keimanan, untuk mengukur keistiqamahan, untuk mengukur pegang teguh orang-orang beriman, di mana mereka berada dan seperti apa. Apakah mereka berada dalam keimanan yang baik, kemunafikan, atau mereka keluar justru daripada Islam dan bergabung bersama orang-orang munafik. Kemudian para ulama mengatakan maksudnya keluarnya api sebagai tanda kiamat. Imam Nawawi dalam kitab Sharh Muslimnya menjelaskan bahwa maksud daripada kedua api yang keluar ini, baik dari Yaman ataupun Adnan, adalah api yang akan menggiring manusia pada waktu kiamat kelak. Lebih detail lagi Imam Nawawi berkata bahwa api yang keluar dari Adnan berasal dari ujung dari jurang Adnan. Adapun Adnan sendiri, lanjut Imam Nawawi, adalah salah satu kota yang sangat masyhur di Yaman. Hari ini Yaman itu selalu mengeluarkan tanda-tanda. Beberapa waktu yang lalu di Yaman itu mati lampu dan panjang. Sehingga dibutuhkan keseriusan jika banyak orang yang mau belajar ke sana, itu dibutuhkan keseriusan. Mereka tak boleh pegang HP karena pengaruh HP tak ada. Ketika lampu mati tak ada yang bisa diotak-atik. Mereka belajar dengan lampu strongking yang harus kembali kepada masa. Di Yaman hari ini mereka mencoba mempraktekkan kondisi yang sama pada masa dahulu. Bagaimana menggunakan api dari strongking hanya untuk belajar dan membaca. Apakah mereka sabar dan kuat? Dan ini sekarang menjadi fenomena bagi mereka atau pelajar-pelajar yang menempuh ilmu-ilmu agama yang berada di kota Yaman. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari memberikan interpretasi berbeda mengenai maksud dari api yang keluar dari tersebut. Wa yahtamilu an takuna an-nara fi hadithi Anas kinayatun anil fitanil muntashiratul lati atharat asyar al-azim wa tabahas kama taltahitun nar. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemungkinan api yang diungkapkan dalam hadis Anas radhiyallahu an tersebut hanya merupakan kiasan atau kinayah atas fitnah yang tersebar serta menimbulkan banyak kejanggalan, banyak kejelekan, banyak dan menyala-nyalakan api. Bagaimana api menyala? Fitnah tersebut. Fitnah tersebut perumpamaan dari timur hingga membinasakan sebagian besar daripada penduduknya. Manusia berkumpul dari arah timur ke Syam dan Mesir, seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam riwayat yang lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani mencoba memahami maksud yang serupa. Fitnah digambarkan sebagai sebentuk api, sehingga ketika manusia melihat api yang besar dengan banyaknya fitnah yang tersebar, maka umat-umat mukmin yang tadi bertahan, yang tak mampu lagi menahan keimanan mereka, mereka akan berangkat hijrah ke satu tempat berkumpul fi mahsyarihim. Di mana mahsyarihim ketika itu? Kata Nabi, Yaman, Palestina, di Syam, Yordania, Libanon, Suriah dan lain sebagainya. Kota yang menjadi idaman para orang-orang beriman kelak di hari kiamat atau kelak di akhir zaman adalah kota hijrahnya orang-orang beriman. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini yang dimaksud daripada api nar takhruju minal Yaman. Sehingga orang-orang berkumpul di situ.
Adapun api yang diungkapkan dalam hadis Huzaifah ibn Asid dan Ibnu Umar, maka api itu adalah api yang sebenarnya yang kelak akan keluar daripada jurang daripada Adnan tersebut. Menurut Ibnu Hajar, yang dimaksudkan dari api berdasarkan riwayat Anas adalah kiasan daripada fitnah yang terjadi hari ini. Manusia hari ini dilihat api-api yang menyala daripada fitnah-fitnah yang besar, kata Ibnu Hajar. Banyak manusia tentang fitnah-fitnah yang tersebar. Baik itu fitnah perempuan, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah kekuasaan, fitnah apapun yang sekarang tersebar, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, menjadikan manusia yang beriman takut berada di antara fitnah-fitnah tersebut. Sehingga digambarkanlah api yang besar, tak ada satupun manusia yang mau mendekat, sehingga mereka akan menjauh daripada api tersebut. Kalimat menjauh ini dianggap seperti berhijrah dan berkumpul di satu tempat orang-orang yang beriman, yang tak sanggup, bukan yang tidak sanggup, orang-orang beriman yang ingin beruzlah dan selamat daripada fitnah tersebut, kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, artinya kata para ulama, ketika 10 tanda kiamat itu nampak di hadapan kita, berarti posisi iman dalam diri seseorang akan mengalami 2 hal. Yang pertama, tak lagi bermanfaat iman mereka. Yang kedua, mereka akan kembali kepada kaum kufar seperti orang kufar. Sekalipun mereka mengaku beriman, tapi imannya tak bermanfaat. Mereka menjadi manusia-manusia yang munafik dan mereka berkumpul bersama kaum-kaum kufar. Artinya, suasana dan terasa kedekatan kita dengan hari kiamat, seharusnya sikap seorang beriman adalah mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan justru semakin jauh daripada Allah. Artinya filterisasi yang akan terus terjadi ketika orang-orang beriman mampu berpegang teguh dengan iman mereka, inilah yang akan terasingkan secara otomatis. Dan orang-orang yang tidak beriman dan munafik dan orang-orang kafir akan berkumpul bersama dengan mereka. Kelak di akhir zaman, yang baik akan berkumpul dengan yang baik, yang munafik akan berkumpul dengan kaum-kaum mereka. Dan inilah kelak salah satu binatang melata yang muncul nanti akan memberikan stempel di keningnya manusia-manusia yang ikut. Ini orang beriman, ini orang kafir, ini orang munafik. Semoga kita termasuk orang-orang yang mempertahankan iman, yang tetap berpegang teguh dengan ahlus sunnah wal jamaah, yang kelak mendapatkan tempat terbaik di sisinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.